kemarin banyak promo sih. Lagi banyak banget soalnya lagi kolaborasi sama TikTok. Iya, terus gue pernah beli barang di Tokped, itu gue cuma bayar 6.000 karena cashback. Iya, cuy. demi apa? Iya bro, belum lagi pengirimannya aman, cepet, gue nggak bohong. Beneran gue. Ini kayak update itu nggak sih kayak nggak apa-apa? Maksud gue kayak kita pesan itu kan dia kan update ya, nggak kalau kalau apa? Menurut gue sih ada sih. Iya, Tapi gue mau nanya deh, gue punya pikiran. Menurut lo pada penting nggak sih teknologi untuk bisnis zaman now? Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang Tokped udah pasti penting dong. Apalagi kalau kita Tokped ini nggak kayak bisnis jalan banget kan. Soalnya kan dia tuh bersaing secara internasional juga nasional, apalagi bersaingnya itu kayak kuat-kuat banget gitu. Of course, udah pasti banget 100% gitu. Iya. Kalau Tokped ini udah pasti butuh namanya teknologi. Sorry guys, gue tuh Saya kelas. Oh, makasih dong, saya udah siapa sih? Sama. Masa tuh kayak gitu, lo tahu kan? Tahu, gue tahu deh. Gue udah sebut nama juga gue udah tahu. Iya kan? tadi kalian pada ngomongin apa sih? Jadi kan, iya bentar lagi lo tahu udah mau Chinese New Year. Iya. Jadi gue pengen beli baju baru. Cina, pasti baju baru. Bener juga. Terus gue sama Audi bilang kayaknya dia mending beli baju tuh di Tokped karena promonya banyak, terus ada cashback juga, pengirimannya juga cepet. Bener sih kalau Tokped tuh ya gila itu keren banget. Terus sering banget malah my soul bro. Udah mau jadi BA-nya Tokped ya? Kalau bisa sih gue pengen. Menurut kalian UI UX Tokped bagus gak sih? Menurut gue bagus banget ya, karena apalagi tuh AI-nya. Tapi emangnya Tokped pakai AI? Ya, jadi AI itu bisa belajar dari pengalaman masa lalu, terus tahu tentang pola-pola, dia juga bisa mengambil keputusan sama nyelesain tugas-tugas yang rumit gitu. Nah, terus AI itu ada banyak streamnya kayak robotik, machine learning, computer vision, natural language representation, dan recommendation system. Recommendation system biasanya tuh digunain buat ngebaca karakteristik atau behavior dari masing-masing pengguna. Contohnya tuh gini, waktu lu sering nyari lemari, Tokopedia tuh punya sistem buat munculin lemari-lemari model lainnya ke beranda kita. Keren kan? Nah, dia tuh pakai machine learning buat nangkep pola-pola yang ada. Nah, waktu lu klik lemari itu bakal dilihat sama pola di machine learning. Terus, recommendation system juga menggunakan knowledge graph, yang dimana dia tuh membantu dalam memecahkan masalah sekaligus untuk meningkatkan rekomendasi produk di beranda kita. Maka dari itu, perpaduan antara recommendation system dan knowledge graph itu dapat memperkaya rekomendasi produk. Terus, contoh AI-nya tuh kayak fitur chatbot untuk layanan Tokopedia Care. Jadi chatbot ini tuh dinamai Tanya untuk membantu ngejawab semua pertanyaan pengguna Tokopedia. Setelahnya tuh ada gudang pintar yang udah ganti nama jadi dilayani Tokopedia. Nah, dengan demand prediction dilayani Tokopedia tuh bisa memprediksi permintaan dan kasih informasi ke penjual tentang lokasi-lokasi mana aja yang punya permintaan tinggi terhadap produk mereka. Jadi penjual tuh tahu mau stok produk yang mana. Nah, penjual juga dapat banyak fasilitas kayak penyimpanan di gudang pintar, pengemasan produk, penerimaan pesanan, pengembalian produk, penyerahan barang ke kurir, pembaharuan stok produk, sampai pembalasan chat mengenai produk barang. Terus ya, kita tuh juga bisa menikmati biaya ongkos kirimnya 0 rupiah Indonesia. Kira-kira mereka ngelakuin riset gak sih? Atau cuman ngikutin sebelah? Jadi pasti mereka ngelakuin riset lah. Jadi Tokopedia itu punya tim riset UX sendiri. Jadi mereka tuh kayak cari tahu terus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen mereka. Kayak kita kan konsumen Tokopedia tuh. Nah, terus penasaran kan kok Tokped bisa tahu gitu, dari mana sih cara mereka tahu. Jadi mereka tuh kayak ngumpulin data dari hasil diskusi kelompok, terus dari wawancara, terus mereka juga kasih rekomendasi strategis ke bisnis di Tokped dari hasil research dan juga arah mereka. Terus kalian tahu nggak sih kalau misalnya Tokped itu juga collab sama UI, Univ Indonesia. Jadi Tokped tuh kayak ngeluncurin pusat penelitian AI sama UI itu untuk mengatasi masalah yang terjadi di industri, kayak masalah payment, masalah keamanan cyber, masalah logistik, pengiriman, dan lain-lain gitu. Terus ya, kalian tahu nggak sih? Ini gue juga baru tahu sih. Ternyata ada yang namanya Tokopedia Academy tahu. Jadi Tokopedia Academy tuh kayak buka kursus. Tokopedia tuh buka kursus tentang data science. Jadi mereka tuh kayak yang ngajarnya itu pemimpin data Tokopedia
Tokopedia-nya langsung. Keren kan? Wah gila sih. Jadi mereka tuh kayak ngelatihnya tuh pakai metode pelatihan analitik insentif gitu loh. Terus kalau misalnya kita ngomong tentang pengumpulan dan persiapan datanya sendiri, Tokped itu punya prosedur khusus sendiri sih buat melindungi dan make sure kalau misalnya konsumen kayak kita itu gampang paham terus percaya tentang data-data pribadi di tangan Tokpednya. Jadi kita tuh kayak juga bisa ngajuin permintaan buat dapat salinan data pribadi dalam bentuk format umum. Terus minta Tokpednya untuk transfer tuh data ke pengendali data lain. Oh gitu. Tapi ya, gue aja denger banget nih. Tokped itu dulu tuh kayak pernah bocor tahu datanya. Oh iya emang, tapi dari sana dia improve. Infrastruktur dan keamanan Tokped juga salah satunya platform e-commerce. Jadi kayak lebih gampang kan ngebeli barang tuh dari online. Kedua ada big data dan analitik. Tokopedia menggunakan analitik data untuk memahami perilaku pembeli dan penjual, tren pasar, dan preferensi konsumen. Ketiga juga ada pembayaran. Teknologi pembayaran juga penting untuk Tokped. Jadi kayak opsi pembayaran elektronik tuh bisa buat nyaman dan aman buat masyarakat untuk memakainya. Terakhir ada keamanan teknologi informasi. Untuk melindungi data sensitif pengguna dan menjaga keamanan infrastruktur mereka, Tokped menggunakan berbagai teknologi keamanan informasi seperti enkripsi data, firewall, sistem deteksi intrusi, dan manajemen akses pengguna. Tapi ya, buat denger-denger ya, kayak AI itu banyak tantangannya dulu. Tantangannya di mana? Jadi tuh Tantangannya itu macam-macam. Yang pertama itu keterbatasan proses adaptasi AI dalam platformnya. Terus juga ada biaya implementasi yang cukup tinggi, kurangnya pengetahuan tentang AI, jaminan privasi yang masih belum optimal. Nah, semua poin ini tuh berkesinambungan. Karena apa? Untuk keterbatasan adaptasi, kita kan harus ada pengetahuan ya. Kalau misalnya kita nggak ada pengetahuan, ya gimana cara kita bisa adaptasi? Terus juga kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi AI secara efektif, stakeholder juga bakal ragu nih untuk biayain kita. Kalau kita bahas tentang keamanan data, pastinya Tokopedia itu udah mempertimbangkan nih dengan adanya penetapan UU ITE di Indonesia, pastinya menjadi salah satu cara untuk menjaga informasi-informasi penting konsumen. Tokopedia juga memperhatikan legalisasinya, terus juga hak cipta dari data yang diberikan supaya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Juga sih. Iya, gue juga baru tahu cuy. Gue juga baru tahu. Sebelumnya sama ini AI tuh kayak mau saja gitu loh. Iya. Ngomongin AI dan ngomongin Tokped. Nah, dia sudah sore teman-teman. Iya nih, udah sore. juga sih, udah jam segini juga sih. Saya sudah habis. Kebetulan Gue juga banget. udah kenyang cuy. Kebetulan banget saya ada date. Yang punya dek. Iya deh. Udah yuk, dulu ya. Ya. Kenapa cuy? Ya.